Tepuk tangan dulu dong. Mari kita berikan standing ovation paling gemuruh untuk prestasi diplomatik terbesar abad ini. Seorang wakil presiden berhasil membaca teks bahasa Inggris tanpa terbata-bata. Wow, such an achievement. Hahaha. Akhirnya, kita membuktikan pada dunia bahwa pemimpin kita lulus mata pelajaran reading comprehension. Hahaha. Tapi tunggu sebentar, sejak kapan standar kita jatuh ke lantai begini? Dulu, Soekarno mengguncang Amerika bukan karena pronunciation-nya bagus, tapi karena isinya membakar kolonialisme. Hatta dihormati Eropa bukan karena ia bisa baca skrip, tapi karena otaknya adalah ensiklopedia berjalan. Hari ini, kalian histeris melihat pemimpin cukup melakukan tugas administratif seorang news anchor. Itu bukan diplomasi, sayang. Itu mendikte. Dan inilah bagian yang mengerikan. Bahayanya bukan karena dia hanya baca teks. Bahayanya adalah kalian bangga dengan hal itu. Saat mediokritas dirayakan sebagai prestasi, saat bisa baca dianggap luar biasa, saat itulah kita tahu bangsa ini tidak sedang berkompetisi. Kita sedang melatih diri untuk menerima standar sampah. Teruslah bertepuk tangan. Nanti jangan kaget kalau masa depan kalian dipimpin oleh robot yang cuma bisa disuruh-suruh. Ini yang gue pelajari ya. Sindrom mending daripada bapaknya atau the low bar. Gue lihat banyak netizen membela dengan argumen. Setidaknya bahasa Inggrisnya lebih lancar daripada Pak Jokowi. Ini adalah logika yang menyedihkan. Standar kepemimpinan global seharusnya dibandingkan dengan standar global seperti Lee Kuan Yew atau diplomat kelas Wahid, bukan dibandingkan dengan kekurangan pendahulunya. Ini seperti bangga mendapat nilai 50 hanya karena kakak kelasnya dapat nilai 40. Keduanya tetap tidak lulus KKM di panggung dunia. Netizen Indonesia memiliki rasa inferiority kompleks yang akut. Begitu ada pemimpin yang tidak memalukan secara visual atau audio di luar negeri, mereka langsung merasa valid. Mereka tidak peduli pada bobot pembicaraan. Apakah Gibran menawarkan solusi ekonomi konkret? Apakah ia mendebat kebijakan global? Mereka hanya peduli pada kemasan, bahwa ia terlihat oke di depan kamera. Ini adalah kemenangan kosmetik di atas substansi. Terus kemudian romantisasi anak muda. Sebuah narasi yang dibangun adalah anak muda berani tampil. Di G20 tidak ada kategori umur. Putin, Biden, Xi Jinping tidak melihat anak muda. Mereka melihat lawan bicara. Jika lawan bicaranya hanya membaca skrip yang dibuatkan staf ahli tanpa improvisasi intelektual, Indonesia dianggap lemah dalam negosiasi, meskipun grammarnya sempurna. Kebanggaan berlebihan ini adalah bukti bahwa literasi politik kita sedang krisis. Kita terlalu lama disuguhi gimmick, sampai lupa bagaimana rasanya memiliki pemimpin yang benar-benar intelektual.